warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan syarat sahnya salat, yaitu masih di syarat keempat, bahwa salat kita akan diterima kalau kita terbebas dari najis badan atau pakaian ataupun tempat salat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas badan harus bebas dari najis, pakaian harus bebas dari najis. Kalau tempat, sekarang kita akan mempelajarinya. Di mana tempat yang boleh kita sholat adanya dan di mana yang tidak boleh. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wal ardu kulluha masjidun tasihus sholatu fiha. Ini asal. Kata beliau, bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya tempat ibadah. Di mana saja sholat menjumpai kita, di situ kita boleh sholat. Semuanya boleh kita sholat di dalamnya. Apa dalilnya dalam masalah ini? Dalil yang dipakai sangat banyak. Di antaranya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberikan 5 perkara tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Artinya ini kekhususan umat Islam. Di antara yang disebutkan kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat sholat, dan sebagai alat untuk bersuci. Sudah lewat di pembahasan toharoh. Kalau kita tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air, maka tanah bisa kita pakai untuk bersuci dengan bertayamum. Yang sudah lewat pembahasannya. Sekarang sholatnya. Di samping dia bisa dipakai untuk bertoharoh, dia juga boleh kita pakai sholat di atasnya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula datang dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama sekali dibangun di atas permukaan bumi? Kata Nabi SAW, Al-Masjidul Haram. Yang pertama sekali dibangun adalah Masjid Al-Haram, Ka'bah, di Mekah. Itu masjid yang paling pertama sekali dibangun. Terus kembali beliau bertanya, kam kana. Kemudian
Qultu tsumma ai. Setelah itu masjid apa? Yang kedua. Kata Nabi, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Aqsa yang di Palestina. Itu masjid yang kedua dibangun setelah Masjid Al-Haram. Kemudian Abu Dar bertanya, kam kana bainahuma, berapa lama jarak dibangunnya Masjidil Haram di Makkah sama Masjidil Aqsa di Palestina? Qala, kata Nabi, arba'una sanah, 40 tahun. Setelah dibangun Masjid Haram Makkah, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Thumma, kemudian Nabi SAW setelah itu kata beliau, thumma aynama adrakat kas-salatu ba'du fasollihi wa fa innal fadlati. Kemudian kata Nabi SAW, dimanapun solat mendapatimu setelah ini, maka solatlah. Tunggu padanya tetap ada keutamaan. Artinya tidak harus di dua masjid tadi kita solat. Boleh dimanapun dari bumi ini kita melaksanakan solat. Di dalamnya dapat keutamaan. Ini yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh penulis tadi. Ini asal. Kemudian dikecualikan beberapa tempat yang haram solat di dalamnya. Kata beliau, ilal makbaro, satu. Kecuali kuburan. Kecuali di kuburan. Bumi semuanya boleh dipakai untuk solat. Kecuali di kuburan. Ini yang pertama. Tidak sah solat di kuburan. Walaupun tidak ada najisnya. Siapa yang sholat di dalamnya, wajib dia ulang. Dan kalau dia tahu larangannya, kemudian dia tetap sholat, maka dia berdosa. Di samping batal sholatnya. Apa dalilnya? Kuburan tidak boleh kita pakai untuk sholat. Dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata beliau, al-ardu kulluha masjidun illal hammam wal makbarah. Bumi ini seluruhnya masjid, boleh dipakai sholat kecuali WC, kamar mandi dan kuburan. Kamar mandi sebentar akan datang penyebutannya. Jadi dan kuburan. Semuanya boleh dipakai sholat kecuali kuburan. Demikian pula Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan sholat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Dan jangan duduk di atasnya. Ini riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dengan lafaz yang lain, kata beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan orang Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat untuk beribadah. Artinya kita umat Islam kalau jatuh dalam hal yang semisal dengan mereka, maka kita juga dapat laknat. Ini namanya tahdir. Peringatan Nabi SAW kepada kita umat Islam. Jangan sampai kita jatuh seperti mereka. Ini menunjukkan haramnya karena dilaknat. Bahkan lebih terang lagi ditambah dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah. Setelah beliau menyatakan laknat Allah
kepada Yahudi dan Nasoro yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Katanya Allah, fala tattakidul kubura masajida wa inni anhakum an dzalik. Maka ketahuilah, jangan kalian umat Islam menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh saya melarang kalian dari hal tersebut. Dan dalil-dalil dalam masalah ini adalah mustafidhah, masyhur, terkenal. Cuman dibutakan orang-orang yang buta. Sehingga mereka kadang mengubur orang soleh mereka di masjid. Padahal dalil-dalil dalam masalah ini terang sekali. Dan perkataan tidak sah solat di kuburan, apakah di sisi kuburan, atau di depan kuburan, atau di belakang kuburan, ini adalah tentunya pendapat yang terkenal dari ulama madhab kita, ulama madhab fikih, ya, termasuk Syafi'iyah. Itu yang anehnya. Karena yang mengatakan berdosa tapi sah, itu bukan madhab Syafi'iyah. Hanafiyah dan Malikiyah. Itu perlu kita ketahui. Yang menyatakan sah tapi berdosa, itu dalam madhab Malikiyah dan Hanafiyah. Tentunya apa yang mereka katakan menyelisih dalil. Menyelisih dalil. Dan itu mengantarkan nanti kaum muslimin dari pintu kesyirikan. Makanya banyak dari ulama madhab berpendapat tidak sah solat padanya. Untuk menutup pintu. Jangan sampai kita katakan solatnya sah, nanti mereka kubur orang di masjid. Iya. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Bahwa solat di masjid yang ada kuburannya, apakah di depannya atau di belakangnya, atau di bawah masjidnya ada kuburan, itu tidak sah. Itu tidak sah. Apa dalilnya? Itu tadi. Orang Yahudi, orang Nasoro, kalau meninggal pada mereka orang soleh, maka mereka membangun masjid di kuburan. Itu mereka dilaknat. Itu mereka dilaknat. Kita diharamkan hal tersebut sebagai umat Islam. Bahkan terang tadi hadisnya. Jelas hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dikecualikan yang pertama. Kemudian wal hammam. Demikian pula al hammam. Kamar mandi, wal hush, tempat buang air kecil atau air besar. Khusus, bukan untuk mandi. Kalau hammam lebih luas. Lebih luas. Demikian pula hush. Sama, tidak dibolehkan. Haditsnya tadi sudah kita sampaikan sebelumnya. Wa'tonal ibil. Termasuk tempat yang tidak boleh kita pakai untuk sholat adalah kandang unta. Kandang unta. Dalilnya adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala usalli fi marabidil ghanam qala na'am. Qala usalli fi mabarikil ibil, qala la. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, boleh nggak saya sholat di kandang kambing? Kata Nabi, iya. Boleh. Kemudian dia lanjut lagi, apakah boleh saya sholat di kandang unta? Kata Nabi, la. Tidak boleh. Kata Nabi, tidak boleh. Ini menunjukkan dibedakan. Dibedakan hal tersebut, dan ini sangat jelas tentunya. Ya, di sini larangannya mengharuskan tahrim dan mengharuskan tidak sahnya. Tidak sahnya. Ini selesai masalah tempat yang boleh kita pakai sholat dan yang tidak boleh. Kemudian syarat yang kelima. Kata beliau, asyartul khamis. Syarat yang kelima dari syarat diterima sholat. Kata beliau, istiqbalul kiblah. Menghadap
kiblat. Ini perkara tentunya sangat terkenal di tengah kita. Bahkan ilmunya kalau sebagai seorang muslim tidak samar kalau syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Sisa supaya ilmu kita lengkap, apa dalilnya? Kalau syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Dalilnya adalah ada Al-Quran, juga ada hadits Nabi SAW yang sangat banyak. Di antara ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Kata Allah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ka'bah. Kemudian beliau katakan, illa fin nafilah ala rohila lil musafir. Kecuali sholat sunnah di atas kendaraan bagi musafir. Sholat sunnahnya di atas kendaraan bagi musafir. Fa innahu yusolli haitu kana wajhuhu. Sesungguhnya dia boleh sholat di mana arah kendaraannya. Ini kalau musafir itu pun sholat sunnah. Adapun sholat wajib kan memang tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kecuali darurat. Darurat artinya kita melakukan safar yang jauh, kita tidak singgah-singgah. Tidak singgah dan memang tidak bisa singgah. Misalnya perjalanan pakai pesawat, kan tidak bisa singgah. Perjalanan pakai kapal laut, kan tidak bisa singgah. Mau singgah air laut. Iya. Ini darurat. Kalau akan keluar waktu. Adapun pakai pesawat dan belum keluar waktu. Misalnya kita safar sebelum zuhur. Kita kan bisa sampai di waktu asar misalnya. Perkiraannya perjalanan 2 jam atau 3 jam. Kita akan dapat waktu asar di turunnya pesawat. Maka tidak boleh kita sholat di atas pesawat. Sholat setelah turun. Karena asalnya sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan. Kecuali darurat. Yang boleh di atas kendaraan di mana arah kendaraan mengarah adalah hanya sholat sunnah. Adalah hanya sholat sunnah. Ini yang dikecualikan. Adapun selain ini maka wajib kita menghadap kepada kiblat. Kepada kiblat. Iya. Kemudian kata beliau wal ajizu an istiqbal. Demikian pula yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Misalnya kata beliau li khaufin, karena ada rasa takut. Kalau kita menghadap ke sana, ada bahaya yang akan menimpa. Kita khawatir terhadap diri kita. Atau selainnya. Maka kalau di sini keadaannya fayusolli kaifama amkanah. Maka dia sholat bagaimana yang dia bisa. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian kepada suatu perintah, lakukan sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ini hal tersebut. Wa ma adahuma la tasihhu salatuhu illa mustaqbilal Ka'bah. Selain dua keadaan ini, maka tidak sah salat kecuali menghadap Ka'bah. Fa in kana qariban minha lazimatus shalah ila ainiha. Dan perhatikan rincian ini rincian yang sangat bagus sekali supaya kita paham. Karena kadang sebagian orang sekarang dengan canggihnya di masa kita sekarang ini dapat alat yang mengukur langsung ke arah Ka'bah sehingga dia geser karpet masjid. Ini harus dipahami di dalam masalah fikih. Dalam menghadap ke Ka'bah itu ada dua keadaan. Ada yang melihat badan Ka'bah dan ada yang tidak melihat badan Ka'bah. Dan dua keadaan ini beda. Menghadapnya ke Ka'bah. Beliau bilang, fa in kana qariban min halazimatus shalah ila ainiha. Kalau dia dekat dari Ka'bah, melihat Ka'bah, maka wajib sholat menghadap ke badannya.
Makanya masjid, misalnya di Masjidil Haram, demikian pula di masjid sekitar Masjidil Haram, semua kiblatnya mengarah ke Ka'bah, badannya. Ke badannya Ka'bah. Ke badannya Ka'bah. Dan ini disepakati tidak ada silang pendapat bagi orang yang melihat badannya Ka'bah. Wa in kana ba'idan fa ila jihatiha. Kalau jauh, maka dia menghadap ke arahnya, bukan badannya. Karena kalau kita paksa badan, otomatis kita akan melingkar. Di sana yang jauh, tidak pas dengan badannya, dia akan melingkar. Tidak sama dengan yang di sini. Misalnya kita letakkan alat di sini. Tembakannya pas. Otomatis yang sebelah situ sudah melenceng dari badannya. Maka dia harus melingkar. Itu akan mempersulit masjid. Nanti masjidnya dibangun melingkar. Iya. Enggak, kita di luar daripada Makkah yang jauh darinya menghadap ke arah. Tidak berbahaya miring ke kanan atau ke kiri. Yang penting ke arahnya. Seperti kita di Indonesia ini, kiblat kita adalah ke arah terbenamnya matahari. Mudah. Ke arah terbenamnya matahari. Itu kiblat kita. Kalau penduduk Madinah, utara selatan. Kiblatnya jadi beda. Ya tergantung. Dia menghadap arah bukan menghadap badan. Dan ini tentunya tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Mana kawan saya? Masih ada waktu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, dan ini harus dipahami ya. Walaupun canggih bagaimanapun alatnya, ini yang dipakai. Disepakati, dimaafkan. Dimaafkan. Iya. Kemudian berikutnya. Wa in khofiyat alaihil kiblatu fil hadar. Kalau samar baginya kiblat saat dia tidak safar. Lagi di suatu tempat. Tempat mukim. Tapi samar baginya kiblat. Apa harus dilakukan? Sa'ala. Pertama dia bertanya kepada penduduk setempat. Iya. Kalau dia samar baginya kiblat. Iya, walaupun kita di Indonesia seperti yang Anda bilang tadi sangat mudah. Kalau waktu zuhur asar tinggal berdiri di luar di matahari. Kiblatnya itu berlawanan dengan arah bayangan. Kalau zuhur sama asar. Karena kan zuhur asar matahari pasti mengarah ke barat. Kan begitu. Kalau bayangannya kemana, berarti lawannya. Lawan dari bayangan. Itu kita paling mudah. Negeri kita Indonesia. Tapi kalau kita tidak bisa tahu itu, maka kita bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wastadalla bimaharibil muslimin. Boleh berdalil dengan mihrab kaum muslimin. Mihrabnya kaum muslimin. Dikoitkan dengan muslimin karena juga selain kita punya mihrab. Jangan berdalil dengan mihrabnya kaum selain muslim. Jangan, karena mihrab mereka ke arah Baitul Maqdis. Kita kan ke arah Ka'bah. Kita ke arah Ka'bah. Iya, beda mihrabnya. Makanya kata beliau, berdalil boleh dengan mihrab kaum muslimin. Mihrab itu ini. Ini namanya mihrab. Ini yang kotak di depan ini. Ini namanya apa? Mihrab. Kita masuk masjid, kita bingung. Mana arah kiblatnya? Maka boleh kita berdalil dengan mihrab. Karena rata-rata kaum muslimin buat mihrab ini adalah mengarah ke arah mana? Kiblat. Boleh. Kita berdalil dengan ini dua perkara yang kita tempuh kalau samar. Terus fa in akhta'a fa alaihil i'adah. Kalau ternyata salah, ini mihrab ternyata bukan mihrab kiblat, ini kamar. Salah ternyata, maka wajib baginya ulang. Karena syarat sahnya harus menghadap kiblat. Wajib baginya mengulang sholatnya. Ini kalau di tempat mukim. Kalau safar, kata beliau, wa in khofiyat fi safar. Kalau samar baginya kiblat saat dia melakukan perjalanan. Tidak ada orang untuk bertanya. Masjid juga tidak ada mau dilihat mihrabnya. Dia mau sholat masuk waktu. Apa yang harus dilakukan? Ijtihada wa sholat. Dia berusaha
memastikan di mana posisi kiblat dan dia sholat. Wala i'adata alaih, kalaupun salah tidak perlu ulang. Kalau salah tidak perlu ulang. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau ada dua orang safar, kemudian berselisih antara keduanya, siapa yang harus diikuti? Kata beliau, wa ini talaqa mujtahidan lam yatba ahaduhuma sahibah. Kalau berselisih antara dua orang dalam menentukan kiblat, maka boleh masing-masing dari keduanya sholat ke arah yang dia yakini. Boleh. Dia bilang ke sini, oh sudah silakan sholat. Dia bilang ke sini, sudah silakan sholat. Tidak mengapa. Itu tidak disalahkan. Sebagaimana kisah Umar ibn Khattab dan Ammar ibn Yasir. Mereka berdua pernah diutus oleh Rasulullah SAW keluar safar untuk sebuah kebutuhan. Junub di tempat. Junub di saat pergi. Ini kita bisa kiaskan ke sini nanti bentuk. Ammar ibn Yasir karena belum tahu cara bertayamum, dia berguling-guling di tanah. Baru sholat. Kalau Umar ibn Khattab tidak sholat. Kecuali setelah sampai kembali kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak menyalahkannya Umar. Karena belum tahu kalau tidak ada air boleh bertayamum. Terkait dengan Ammar ibn Yasir, beliau juga tidak salahkan, beliau cuma ajarkan cara tayamum yang benar. Nabi bilang cukup bagi kamu untuk pukul satu kali ke tanganmu, dua tanganmu ke tanah, kemudian kamu usap wajah dan usap kedua telapak tangan, maka kamu telah suci. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Jadi Nabi tidak salahkan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah berijtihad. Sama dengan masalah ini. Sama dengan masalah ini. Tidak disalahkan. Wayat ba'ul a'mal ami wal ami awthaquhuma fi nafsih. Ini pembahasan terakhir. Orang buta atau orang awam yang tidak tahu menentukan kiblat, maka dia ikut orang yang dia percayai. Orang buta dia tanya kepada orang yang melihat. Demikian pula orang yang tidak punya ilmu tentang arah kiblat, boleh dia bertanya kepada orang yang dia percayai. Dan sholat dengan arahan mereka. Ini tentunya bentuk kemudahan agama kita mengamalkan ayat dari Al-Quran, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Ini syarat kelima. Syarat keenam kita akhirkan pertemuan akan datang tentang niat. Dan itu syarat terakhir ya, niat. Kemudian setelah itu kita akan masuk di dalam pembahasan yang berikutnya lagi, bab yang berbeda, berjalan menuju sholat. Iya, kemudian masuk nanti cara sholat insyaallah ta'ala di pertemuan akan datang. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, kalau kita sudah selesai sholat, baru kita tahu kalau ternyata di masjid tadi ada kuburan di halamannya. Apakah wajib anak ulang sholatnya? Iya. Dalam hal ini tidak wajib, kan dia tidak tahu sebelum. Tidak wajib karena dia tidak tahu sebelumnya. Beda sholat, sholat kan asalnya sah. Di masjid manapun, di bumi manapun. Beda dengan menghadap kiblat. Beda dengan menghadap kiblat. Iya, kalau dia sholat dalam keadaan seperti ini, sholatnya sah, tidak perlu dia ulang. Tidak perlu dia ulang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum jamak qashar sebelum berangkat safar? Jamak qashar sebelum berangkat safar tidak boleh. Jamak qashar itu saat kita sudah melewati rumah kampung kita. Misalnya dari Makassar mau berjalan ke Takalar sana lewat perbatasan Goa Makassar. Mau ke arah ke bawah perbatasan Makassar Maros, itu baru boleh jamak qashar. Adapun masuk di rumah masih di kampung kita, ya, maka yang boleh jamak sempurna. Maksudnya kita mau berangkat safar, sudah masuk waktu zuhur, maka boleh kita sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak sempurna. Karena qashar itu hanya berlaku saat safar, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya, wallahu alam.
Bagaimana hadis tentang air laut meminta izin kepada Allah setiap harinya sebanyak 3 kali untuk menenggelamkan manusia. Hadis palsu. Ada dalam riwayat Imam Ahmad tapi dia palsu. Doib jiddah. Lemah sekali. Itu biasa dipakai oleh orang-orang cocologi. Iya. Kemudian berikutnya, apakah makmum ikut mengucapkan takbir pada saat takbir perpindahan? Iya. Kata Nabi SAW, Innama ju'ilal imam liutamma bi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Di antaranya, fa'idha kabbaro fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka takbir. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah. Jadi dia ikuti. Benarkah kalau iblis atau jin tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun sebagian orang pernah bermimpi Rasulullah dan bahkan ada yang melihatnya secara nyata. Apakah betul Ustadz? Mohon penjelasannya. Pernyataan ini ada beberapa pernyataan. Pertama, benarkah kalau iblis dan jin tidak bisa menyerupai Rasulullah? Iya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Iya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihat saya di dalam tidur, maka sungguh dia telah melihat saya. Li'anna syaitan la yatamatsalu bih. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, kata Nabi SAW. Kemudian bagaimana dengan orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah? Betul. Kalau ada orang bermimpi melihat Rasulullah, sesuai dengan ciri Rasulullah yang tergambar dalam buku-buku yang membahas tentang syama'il, an-nubuwah, ciri Nabi secara akhlak dan secara khuluq dan al-khalq, secara penciptaan, perawakan dan akhlak, maka dia telah melihat Nabi. Nabi yang bilang begitu, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi yang bilang seperti itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ada yang melihatnya secara nyata. Kalau ini enggak, ini dusta. Iya. Nabi di alam barzah tidak bisa dilihat di alam nyata lagi. Nabi bilang, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Lafaz yang ini dalam riwayat Imam Muslim ini yang dimainkan oleh orang-orang yang melihat, yang mengatakan siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka sungguh dia melihatku di nyata. Dalam hal ini kita wajib mengumpulkan beberapa riwayat supaya tidak samar. Datang dalam sebagian riwayat Imam Muslim juga, faka'annama ro'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh seakan-akan dia melihatku. Seakan-akan dia melihatku dalam dunia nyata. Itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita gunakan lafaz yang tadi untuk menipu manusia. Kita harus kumpulkan banyak riwayat supaya jelas. Karena Nabi sudah beda alam dengan kita. Nabi sudah beda alam dengan kita. Sebagian orang sesat hanya mengambil yang cocok dengan kesesatannya dan meninggalkan lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan kesesatannya. Padahal lafaz hadis jelas. Kalau dikumpulkan periwayatannya, ada beberapa riwayat bentuknya. Yang pernah saya baca, karena waktu viral masalah itu, ada orang melihat Rasulullah di dunia nyata. Saya cari riwayatnya, ternyata para ulama kita menjelaskan ada 3 bentuk riwayat dalam Imam Muslim. Riwayat pertama, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku di dalam nyata. Artinya kalau dia dipahami dari lafaz ini, kalau dia lihat dalam mimpi, berarti dia lihat juga katanya di dunia nyata. Itu yang dia pakai. Datang dalam riwayat lain ini yang dia tidak pakai. Man ro'ani fil manam faka'annama ro'ani fil yaqadhah. Siapa yang melihatku dalam tidur, maka seakan-akan dia melihatku di dunia nyata. Seakan-akan. Seharusnya kan dikumpulkan riwayatnya. Supaya tidak bertentangan. Supaya tidak bertentangan. Itu yang paling bagusnya. Iya, cuma itu tadi orang-orang kadang untuk menipu orang, melariskan apa yang dia mau sampaikan. Kadang seperti itu. Na'udzubillah. Hukum beli baju muslim pakai diskon Natal. Iya. Iya. Kalau kita tidak pakai gimana?
Ya nggak usah dipakai. Nggak usah kita pakai. Iya. Beli saja tanpa mencari diskonnya. Ya kalau kita memang butuh barangnya, barang itu kita beli pasti dapat langsung diskonnya, nah itu tidak ada masalah. Kalau kita butuh. Kalau kita butuh barangnya. Tapi kalau kita cari yang lain itu lebih aman, lebih hati-hati. Lebih aman dan lebih hati-hati. Apa yang dilakukan jika gempa terjadi? Ya selamatkan diri. Iya. Apalagi mau gimana caranya? Masa kita tunggu? Iya. Bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan? Karena terlambat mendapatkan sholat jenazah di masjid. Hanya mendapati jenazah saat dikuburkan. Boleh. Karena sholat jenazah itu tidak sama dengan sholat 5 waktu. Dia kan tidak punya ruku, tidak punya sujud. Hanya berdiri. Hanya berdiri. Itu beda. Itu boleh karena Nabi SAW pernah melakukannya. Pernah perempuan yang membersihkan masjid meninggal. Para sahabat kuburkan di malam hari. Tidak beritakan kepada Rasulullah. Nabi bertanya, mana itu perempuan? Kata mereka sudah meninggal, sudah dikuburkan. Kata Nabi, dalluni ala kubriha. Tunjukkan kepada saya kuburannya. Maka Nabi ditunjukkan dan beliau sholat di kuburannya. Kan tidak apa-apa sholat jenazah karena bukan sholat seperti sholat 5 waktu. Karena dia tidak punya ruku dan tidak punya apa? Sujud. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kita terjebak macet dan turun hujan? Sementara waktu maghrib sangat pendek. Bolehkah sholat di atas kendaraan atau mobil? Namun arah kiblat tidak mengarah ke arah kiblat. Tidak boleh. Kan itu udur. Boleh kita nanti jamak dengan sholat isya. Kan kalau hujan boleh jamak. Jamak tanpa qasar. Kata Ibn Abbas, jamakna sholat min ghairi khaufin wala matar. Kami pernah jamak sholat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Artinya kalau ada rasa takut, ada hujan, boleh kita jamak sholat. Misalnya kita sholat maghrib, hujan deras. Boleh kita sholat maghrib, kemudian setelahnya sholat isya. Iya, kemudian sholat isya. Demikian pula keadaan ini yang disebutkan. Apalagi di sini masuk dalam masalah darurat. Masuk dalam masalah darurat, wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, hukum tabaruk dengan peninggalan orang soleh. Hukum bertabaruk dengan peninggalan orang soleh. Syirik. Bertabaruk dengan peninggalan orang soleh, bahkan dengan orang solehnya sendiri, syirik. Itu adalah syirik. Bisa asgor, bisa akbar. Gimana itu bentuknya? Kata para ulama, asgor, kalau dia meyakini itu hanya sebab. Kalau dia meyakini itu hanya sebab, ia mengaturnya adalah Allah, tapi sebabnya ini. Ini ada cincinnya orang soleh. Iya, cincinnya orang soleh. Cincinnya Kiai, Andre Gurutta, Habib, misalnya. Dia yakini, wah ini saya begini karena ini cincin. Sebabnya saja, tapi yang memberi saya ini Allah, karena sebab cincin ini. Syirik asgor. Tapi kalau dia meyakini ini saya dapat karena cincin ini, bukan lagi karena Allah, syirik akbar. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Karena tidak ada yang berberkah. Tidak ada yang berberkah kecuali apa yang ada nasnya. Yaitu Quran, Nabi SAW. Kan ada dalilnya. Itu pun Nabi SAW waktu hidup. Adapun setelah meninggal, tidak. Tidak lagi. Wallahualam. Katanya ada satu kelompok bertanya kepada saya, kalau kamu ikut kajian agama ini tidak, kalau kamu ikut kajian agama ini tidak tersebar, kalau kamu tidak keluar dakwah, tinggalkan anak istri. Iya. Jadi kalau ada yang bilang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Iya. Kalau kamu ikut kajian saja, agama ini tidak akan tersebar kalau kamu tidak keluar. Iya, kalau kamu tidak keluar. Jawaban mudah bisa dijawab dengan sederhana. Iya. Makanya saya belajar supaya nanti tersebar.
Karena kalau saya keluar tanpa saya belajar, tidak akan tersebar juga. Kan begitu. Saya mau agama ini tersebar. Kalimat Allah yang paling ditinggikan di muka bumi. Makanya saya belajar. Supaya sebentar saya sampaikan ke anak saya, istri saya. Anak saya, istri saya sampaikan lagi kepada saudara-saudarinya, anak-anaknya. Tersebar agama. Tersebar agama. Kalau saya langsung keluar dari rumah ke rumah, sementara saya tidak punya ilmu, sholat saya saja tidak benar, ya tidak bisa bedakan mana syarat sah, mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Gimana caranya agama tersebar kalau begitu caranya? Kalau begitu caranya. Itu jawaban sederhanakan saja. Ya, lawan dari pemikirannya. Wallahualam. Apa hukumnya Ustaz kalau saya sering sholat di masjid lain, sedangkan masjid dekat rumah ada, dengan alasan ada jamaah, saya tidak senang. Itu sebabnya saya hindari, saya takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masya Allah. Artinya kalau sholat itu bahaya ya, lagi sholat baku siku ya. Iya, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kalau kita tidak senang karena dunianya, tidak boleh. Haram kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau masalah dunia. Kecuali kita tidak senang karena agamanya. Orangnya dia orang sesat. Kalau kita ketemu dengannya kita takut. Agama kita akan berbahaya. Kena syubhatnya. Maka tidak apa-apa kita cari masjid lain. Untuk melindungi agama. Adapun kalau tidak senang masalah dunia, jangan, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Masalah agama baru alasannya yang tepat. Wallahualam. Belum? Alhamdulillah. Mana dia? Bersembunyi. Alhamdulillah. Nanti lama-lama diganti sama papayu. Kemudian berikutnya, bagaimana pada saat naik sholat wajib dan dijama pada saat safar? Bagaimana pada saat naik sholat? Oh, ada, saya kira terhapus. Jadi ada kata terhapus, ini juga ternyata saya kira dihapus, ternyata tidak. Bagaimana pada saat naik bus, sholat wajib dan dijama pada saat safar? Pada saat naik busnya, berarti sudah di atas. Dia mau sholat di atas. Tidak boleh, kan tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Nanti dia punya 2 pilihan. Kalau waktu sudah masuk dan dia akan berangkat setelahnya, boleh dia majukan. Jamak sempurna. Kalau busnya akan berangkat sebelum masuk waktu, maka dia akhirkan. Nabi kan begitu. Kalau sudah masuk waktu, maka belum awalkan. Kalau belum masuk waktu, maka belum akhirkan di waktu asar. Belum akhirkan di waktu asar. Itu 2 pilihan yang diberikan kemudahan, wallahualam. Kemudian berikutnya, mana yang utama? Akikah 2 ekor kambing jantan atau 2 ekor kambing betina untuk anak laki-laki? Tentunya akikah dengan kambing jantan lebih utama daripada kambing betina. Cuman sesuai dengan kemampuan saja. Karena betina dan jantan itu sama-sama bolehnya dalam masalah akikah. Cuma kalau ditanya utama pakai jantan daripada betina, wallahualam. Kemudian berikutnya kami ada riwayat penyakit yaitu asma dan terkena darah sering naik turun. Kami tidak mau divaksin. Apa kami berdosa karena tidak taat sama pemimpin? Pergi dulu ke dokter, tanya. Apakah kalau saya vaksin akan bahaya kalau saya punya penyakit gini? Jangan dulu kita tebak-tebak sendiri. Iya, kita pergi ke tempat vaksin, kasih tahu saya punya penyakit bawaan. Saya punya saya punya asma, saya punya darahnya naik turun. Kalau dokter bilang sikat, iya, lanjut. Kalau dokter bilang jangan, nanti kamu mati, ya jangan, jangan tebak sendiri, jangan tebak sendiri. Iya. Jadi ke sana dulu, usahakan dulu, baru kita tanyakan, apakah kalau saya tidak vaksin, apakah tidak taat pemerintah atau tidak? Ke sana dulu.
ke sana dulu. Kemudian berikutnya, bagaimana tentang sholat di Masjidil Haram? Yang di situ ada keturunan Nabi dan para sahabat. Kebanyakan dari mereka mengambil dalil di atas tentang bolehnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Masjidil Haram, di Masjidil Haram tidak ada kuburan Nabi. Para sahabat. Masjid Haram Mekah. Di Masjid Nabawi. Kan ada dua masjid. Ada Masjid Haram, ada Masjid Nabawi. Baik, kalau itu yang diinginkan, di Masjid Nabawi ada Nabi dan para sahabat. Jangan juga para sahabat ya, terlalu luas. Karena di sana cuma ada kuburan Nabi dan dua sahabat. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Pertama, apakah kuburan Nabi itu di masjid? Kuburan Nabi kan tidak di masjid. Kemudian terjadi perluasan masjid, maka masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid, tapi di tembok dengan tembok pisah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak dipindah kuburannya karena para nabi itu punya dalil khusus. Nabi meninggal di mana di situ dikubur, tidak boleh dipindah-pindah. Di mana Nabi meninggal, siapapun nabinya, maka di situ dia dikuburkan, makanya dikecualikan. Ya kita bukan nabi. Itu tidak ada dalil bahwa ini kuburan Nabi. Jadi pertama, kuburan Nabi bukan di masjid. Dan kalau ada kuburan di masjid kemudian di tembok pisah, itu kan sudah tidak masuk dalam masjid. Yang masalah sekarang ini kuburannya di dalam masjid, di halaman masjid, tidak di tembok pisah. Kalau dipisah sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Dan para ulama membahas kalau kuburan selain Nabi ada dua bentuknya. Kalau kuburannya duluan baru masjid, maka masjidnya yang diroboh itu dijadikan kuburan saja. Kalau masjidnya duluan maka kuburan dipindah, masjid jadikan masjid. Itu kalau selain Nabi. Adapun Nabi kan beliau dikubur memang di mana dia meninggal. Itu kekhususan namanya. Itu kekhususan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang bayi yang dikubur di pekarangan rumah? Apakah juga tidak boleh sholat di rumah? Ya, pada dasarnya seperti itu. Bayi ketika ditiup ruh ya, umurnya sudah 4 bulan atau 3 kali 40 hari seperti dalam hadits Ibnu Mas'ud, maka tidak boleh dikubur di rumah, harus dikubur di kuburan kaum muslimin. Kalau ada, maka kita pindahkan. Kita pindahkan. Bagaimana kalau sudah hancur? Tanahnya itu tadi. Kita gali sekitar di mana arah kedalamannya, kemudian kita pindah, angkat tanahnya. Angkat tanahnya, pindahkan ke kuburan kaum muslimin. Itu kalau ada di tempat kita. Sudah? Sudah? Oh baik, alhamdulillah. Tidak jadi. Baik, alhamdulillah kita cukupkan apa yang kita ambil di malam hari ini. Semua yang benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu kekeliruan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.